Nah kebetulan terus terang aja ada dua, termasuk dekat juga aku sama hakim MK ini. Ya, tapi aku terus terang gak mau kontak mereka, gak mau berhubungan. Iya. Aku tahu, tapi yang dua ini aku tahu punya karakter. Betul-betul Integritas. kayak model Jim Lee, sedikit kayak model Mahfud gitu loh. Integritas. Sampai dia mau ke Sinai, permisi berdoa di Sinai, Gunung Sinai, Rudi mendoakan Ganjar. Jokowi bantu support gitu loh. Siapapun manusia Indonesia, ibunya mau punya sekolah apa tidak, punya pendidikan atau tidak, semua sensitif, universal ini. Bohong ini hal yang dihindari, dicela dan tidak diapakan dalam mendidik anak. Bang juga nulis kalau nggak salah soal kuda kan ini bang? Iya, Iya, kuda sawah, kuda balap, kuda sadau kan bang? karakter pekerja politik. Iya. Nah, ada kuda sawah, ada kuda sadu, ya kan? Ada kuda balap, Iya. kuda sadu, kuda balap, kuda sawah. Di mana lah Pak Jokowi bang? Hah? Di mana lah posisi Pak Jokowi? Dulu kuda balap. Sekarang bang? Dan sekarang belum tahu lagi cari jejaknya ini. Gimana? Ini saya kasih dia. Saya kasih dia. Begitupun buat kaderisasi Iya, semua iya. anggota Partai PDIP. Jadi begini ya, dengan mudah sekarang memojokkan Mega, bahwa Mega itu tidak menghargai Jokowi. Mega itu banyak merendahkan Jokowi, mengabuti politik. Bahkan waktu itu ada orang dekat dengan Jokowi yang sekarang paling berkuasa mengatakan Jokowi kan tumbuh tidak karena PDI Perjuangan aja, dia kan tumbuh sendiri, mempunyai karakter sendiri gitu loh, untuk menafikan peranan daripada Mega segala macam, gitu loh. Nah di sini saya lihat ya bahwa yang aku alami, yang aku lihat, yang aku saksikan, Jokowi itu terlampau ngabdi dalam sama Mega. Banyak contoh saya. Mas kenapa ini begini? Aku tunggu ngomong sama ibu dulu. Mas kenapa nggak diputuskan ini? Aku mau bicara sama ibu dulu. Apa ini? Ini aku mau ngomong. Loh ada apa? Mas kenapa nggak pilih Luhut? Mega nggak setuju, ibu Mega nggak setuju. Wajari dia melawan. Mas, Megawati pernah presiden, dia tahu hak prerogatif. Siapapun manusia gak bisa mencampurin itu. Dia tahu itu. Di bawah sadar dia tahu Mas Jokowi punya kekuasaan itu. Iya. Abaikan itu. Iya ya kata dia. Soal alasan JK menolak Luhut karena dikatakan bahwa Luhut itu Golkar. Kalau mau cerita Golkar Mas, yang namanya JK bukan lagi biang-biangnya, nenek moyangnya Golkar, saya bilang gitu. Masih aktif dia Kopassus, itu sudah Golkar ini JK. Jadi itu terjebaklah ke pemahaman seperti coupling Golkar dan ini masuk. Iya. Oh begitu ya, begitu. Oh kasih masukan dia Jokowi dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan itu ya. Ya kan, kalau mau dia dipakai alasan Golkar. Alasannya terus Surya Paloh hubungan pribadi. Iya. Mereka dua mau berkelahi fisik. Oh ya, di mana? Baru dua-dua ceritakan ke saya. Prabowo, Jokowi, siapa cerita ke saya? Luhut. Surya Paloh cerita ke saya juga. Loh, soal apa? Luhut bilang kau sudah di Nasdem, jangan campur-campuri lagi Golkar. Surya bilang aku lahir histori Golkar, berhak aku secara moral ini. Ribut gitu loh. Nah, keributan mereka berdua ini menjadi satu sikap memutuskan untuk menolak Luhut. Gitu loh. Iya. Jadi aku bukan apa-apa, kasihan juga sama Luhut, udah berkali-kali dia ngomong ke aku, Pan bantulah aku
kau lah bicara sama Jokowi. Ya. Aku kok nggak masuk di kabinet. Gitu ya. Wah, mana bisa, mana ngerti aku campur. Alah, udahlah Pan, kau lah gitu ya. Kasihan juga aku, ya udah ngomong lah. Bantu bang, mau bantu. Loh, aku bukan soal gitu, berargumentasi ke Jokowi untuk dia jangan ada lagi hambatan terhadap Luhut. Nah sekarang Luhut paling dipercaya, apa sama dia, gitu loh. Senang juga, iyalah, ya bangga lah. Aku akhirnya baru tahu alasan kenapa Bang Marwar Sirait sama siapa tadi Sutioso nggak masuk gitu bang. Karena nggak minta bantuan abang bang. Waktu itu. Kesimpulan. Dia masuk akal. Udah Kalau Opung Luhut kan minta bantuan kan lolos pak. Waktu jadi KSP kan. Iya. Orang nggak ada yang tahu. Ternyata tiba-tiba dilantik. Bahkan Pak JK waktu itu nggak tahu juga. Iya. Aneh waktu itu Bang Ara itu minta bantuan ke Opung Panda kan. Lain cerita mungkin sekarang ya. Iya. Tapi pikiran bodohku ya. Abang tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi terlalu abdi dalam, semua tergantung Bu Mega. Dalam konteks Ngelongso kalau bahasa Jawa itu abdi dalam. Iya. Monggo lah gitu ya. Saya serahkan semuanya ke Ibu gitu ya. Iya, betul. Iya, dalam konteks kekaderan di PDI Perjuangan, Bang. Kader yang seperti apa sih sebenarnya, Bang? Kan semua katanya semua di PDI kan saya tergantung perintah Ibu. Tegak lurus misalkan. Bambang Pacul ya kan, Mas Pacul selalu bilang tapi Pacul gak jadi referensi itu. Itu kalau aku lihat dia banyak bercanda-candanya dia, banyak guyonnya. Saya pikir kalau contoh-contoh banyak. Contoh Bang, artinya siapa? Adian kader apa yang mumpuni gitu loh. Banyak. Siapa lagi si Jarot. Ya, Bang Adian nggak ngelongso gitu Bang? Apa? Bang Adian nggak ngelongso. Artinya mampu berpendapat dengan Ibu. Oh iya, dan kemudian dikasih tugas dibuktikannya gitu loh. Banyak kader-kader yang bagus-bagus yang punya kualifikasi. Termasuk Mas Hasto. Hasto 2 periode loh. Oh iya terlama ya, sekian terlama. Dulu Cahyo 1 periode, Cahyo Kumolo. Ya kan, Pramono Anung 1. Dia 2 periode loh. Iya. Gak gampang itu. Artinya mendampingi Mega 24 jam ya. Iya. Berarti maksud abang yang saya tangkap juga, Bu Mega juga terima argumentasi, pendapat yang diterima. Lo sama dengan itu, dia. benar? Coba kau bisa bayangkan baru berkuasa siapa? Jokowi. Ya. Oke. Dia harus berhadapan dengan Mega. Ya. Ya baik ketua umumnya atau dia sebagai dia mantan presiden segala macam. Apa yang Jokowi ceritakan ke saya? Dia tugaskan Pramono Anung jadi penghubung, Menjaga hubungan. Bayangkan tuh. Sampai ke situ Jokowi mempertimbangkan biar aku hotline dengan Mega. Biar Mega mengikuti semua kegiatan kepemerintahan. Dia sendiri ngomong ke aku Jokowi. Itu loh Mas Panda, sekap double itu, sekap ini ganda itu. Maksudnya Mas gimana? Iya, dia jadi penghubungku sama Ibu. Sampai hari ini Bang? Saya dengar juga sampai hari ini. Pintar-pintar tadi. Bayangkan artinya ada sebenarnya tingkat kesadaran mereka berdua mengenai hubungan itu harus tetap dijaga. Maka buat aku sendiri sampai kaget, aku sampai sekarang mau datang Lebaran gak terima gitu loh. Berarti fungsi Mas Pram nih di mana nih kan? Iya, udah apa dia give up dia. Ampun gitu. Udah ampun ya. Iya. Bang dalam konteks MK Bang, tadi Abang nyinggung soal MK. Bu Mega kan mengajukan Bang ya, apa namanya? Amicus curiae. Gimana tanggapan Abang? Kayak sebelumnya belum ada Bang mantan presiden yang mengajukan begitu ya? Belum ada. Dan ini ya terus terang aja secara pribadi dalam sikap Mega secara politik kenegarawan itu, jadi saya teringat tahun 93 dia menulis satu buku 10 pokok-pokok pikiran termasuk masalah difungsi ABRI segala macam. Ya. Itu dia betul. Ini juga kulihat karya pikiran dia yang puncak ini yang ke MK ini. Ya. Karena itu proses itu saya ikuti. Kalau ini dia tulisan tangan, ya, 10
Kalau yang pertama itu ngomong, dia dikte, aku yang ketik. Oh. 10 pokok pikiran ya. 10 pokok pikiran gitu. Ada itu. Artinya dari dua simpul ini mencerminkan puncak daripada apa yang menjadi masalah negara ini. Yang paling top gitu loh. Dia uraikanlah itu tahun 93. Sebelum Kongres luar biasa Sukolilo yang memilih Megawati jadi ketua umum. Ya. Saya waktu itu ketua tim pemenangan Mega. Jadi saya tahu betul buku itu, dia ngomong, aku ketik. Nah ini dia tulis tangan sendiri. Nah ini saya pikir buku itu, tulisan itu sangat menarik, sangat betul-betul semacam satu batu panduan, macam satu ini batu istilahnya itu, Loncatan. bukan Bang. bukan semacam satu petunjuk itu batu penjuru, seperti batu penjuru. Kalau baca isi pikiran-pikiran Mega mengenai MK, setingkat dia artinya mencurahkan hati dan pikirannya, berharap sekali MK ini akan mengeluarkan satu yang betul-betul legendaris. MK ini pernah dipimpin oleh seorang koruptor yang sampai hukuman mati, Akil Mukhtar. Iya. Gitu loh. MK ini pernah dipimpin oleh yang punya kualitas cukup tinggi seperti Jimli Asadiki. Orang Mahfud gitu loh. Ya. Jadi MK ini kontroversial. Pernah dunia hitam, pernah dunia Arab, pernah ini gitu loh. Kontroversial. Jadi terus terang aja dari apa tadi yang disinggung itu, Mega itu betul-betul mencurahkan pikiran, hati, harapan, dan apa dia. Bener itu Bang ya, Iya. Sobat Pengadilan itu pokok pikiran Ibu Mega dan suara kebatinan lah. Iya, suara kebatinan. Dia ini kan betul. Maka kembali ke awal tadi kita ngomong, buat aku sendiri menarik, apalah Jokowi dalam, belum terbayang aku bagaimana dia nanti mendengar keputusan itu. Mau plus minus kayak dari keputusan itu atau mau apa itu, dia tanggapin kayak apa gitu loh. Itu nggak berani menduga ya Bang ya. Nggak bisa gue duga ini. Ini very very interesting. Gitu Dan loh. dalam sejarah perpolitikan yang udah Bang saksikan, ini sangat menarik karena sebelumnya belum pernah terjadi begini Loh, sebelumnya. saya terus terang ya, artinya ya itu yang sama sampai sekarang saya galau. Kok inflasi bohong? Inflasi kebohongan. Oh inflasi itu loh. Apa rakyat ini sudah begitu dungu? Ya. Apa rakyat ini sudah begitu untuk dengan mudah enteng dibohongin? Pan, bagaimana Mas Panda biar kita bisa pengaruhi Ibu Mega? Bagaimana biar kita bisa pengaruhi Puan supaya memilih Ganjar? Ngomong ke saya, Jokowi. Terus dia tinggalkan, nggak kasih tahu saya. Pan, nggak jadi ya. Nggak seperti yang kita omongin dulu itu. Waktu kita ngomong di Istana Merdeka cukup lama, nggak itu lagi. Nggak ada begitu. Apa sih sulitnya? Dia tinggal panggil ajudan, panggil dulu Panda. 5 menit selesai itu ngomong itu. Iya. Tapi kok secara etik kok enggak? Apa dosa aku sama dia? Apa kesalahanku sama dia? Apa aku? Minta proyek nggak pernah. Iya, Mas Panda kan dekat dengan ibu. Mas Panda kan dengan Puan. Bagaimana mereka seperti kita dua milih Ganjar juga. Wah, kita pun melambungkan, melayang kita kan. Presiden Republik Indonesia, percayain gua.
Rupanya diumbang-umbang aja kan. Aduh, wah itu. Tapi secara kasar Bang, secara kasar berarti Pak Jokowi menggunakan tangan abang ya. Oh, Dalam pencalonan Mas Ganjar ini memakai tangan abang sampai akhirnya ya udah abis itu ditinggal itu Bang. iya. Saya sampai bilang ke dia, ada lagi yang lebih kuat dari saya. Bisa ke ibu, bisa kemana. Bisa. Rudy, FX, Oh Solo. Solo. Iya, dia panggil Rudy. Oh dipanggil juga. Iya, dia juga. Aku 2-3 kali tuh kuingatkan dia. Udah ngomong sama Rudy nggak? Udah ngomong. Rudy kemudian cerita ke aku. Udah ngomong. Sampai dia mau ke Sinai, permisi berdoa di Sinai, Gunung Sinai. Rudy mendoakan Ganjar. Jokowi bantu support gitu loh. Udah sebegitunya ya Bang. Iya. Itu makanya Nah, kok kegalauan tadi. Kok bohong gitu loh. Kenapa sih? Kok inflasi bohong gitu? Itu Abang aja yang udah senior nggak berani menduga alasannya, apalagi kami Bang. aduh, apa itu? Kalau dibilang sakit hati ke Megang, apa sakit hatinya? Sakit hati apa? Mega orangnya begitu. Ngomong kalau udah dekat, tambah akrab, ngomong sembarangan. Ceplas-ceplos Bang ya. Ya sama dia datang ke rumahku, masih istriku masih hidup. Istriku namanya Ria. Ria, aku pinjam Panda ya, gitu. Emang gue sepeda motor apa? Skuter apa? Kalau nggak dekat mungkin tersinggung mendengar itu kan Bang. Lo iya, pinjam Panda di rumahku lagi. Iya. Datang istriku, ambil aja katanya. Itu mau ke kongres di Surabaya itu. Kalau kamu tarik sakit hati bisa. Kok kasar kali, agak enteng kali di depan istriku. Kok aku dihina. Tapi karena kedekatan itulah. Kok di depan istriku ya dihormati dong istriku. Ada pilihan tersinggung tapi abang nggak milih itu sebenarnya Bang ya. Karena kedekatan ya, Loh, iya, udah tahu iya. Loh, bahwa bukan soal itu aja, bukan soal pilihan, ketulusan. ya. Ketulusan. Aku tahu Mega tulus. Karena merasa akrab ini. Ri, pinjam Panda ya. Ya. Kalau nggak dekat mungkin nggak berani Terus begitu ya. udah Mega pergi, aku tanya biniku, kenapa kok cepat iyain? Alah, kau pun senangnya. Itulah keputusan pertama itu ya Bang. Enak aja, alalah. Iya, Aku iya. tahu lah, gitu kan. Nah, izin nanya Bang soal kebohongan besar yang masih Abang galau. Podcast sebelumnya saya mewawancarai Prof. Rias Rasid. Dan minta tanggapannya mengenai Prof. Rias Rasid menyebutkan kita negara beragama. Kita jangan nggak percaya ada namanya azab. Saat sebuah masyarakat atau pemimpin mengetahui sebuah kebohongan tapi tetap melanjutkan, hati-hati azab karena kita negara beragama. Abang setuju soal itu? Iya. Bukan soal setuju lagi, ya sangat setuju. Itu nyatanya. Itu yang di mata Tuhan semua ini terbuka tuh. Terus terang apa sih rahasia ada di mata Tuhan? Nggak ada. Mau Kristen, mau Islam, mau apa, beliau punya keyakinan Ya. bahwa Tuhan itu sendiri sudah tahu apa yang mau kita mau ngomong, Ya. mau memperbuat itu loh. Justru karena itulah ya, dengan kesederhanaan pemahaman kita, apalagi bicara secara agama, ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, sebagainya. Begitu diinjak-injak etika, begitu diinjak-injak adat istiadat, begitu tidak ada lagi dihargai norma-norma yang menjadi moral, ngeri. Akibatnya itu ngeri. Dan banyak bukti. Dan banyak contoh. Banyak contoh. Gak main-main. Di atas hukum itu. Gak main-main itu. Apalagi mempermainkan kepercayaan rakyat. Itu gak mudah. Maka kenapa aku prihatin? Kenapa kemudian aku merasa sedih? Kok gampang kali bohong? Kok gak ada yang ngerem? Kok nggak ada yang kemudian mengingatkan? Gitu loh.
kita akan pilih Ganjar. Nggak tahu bohong. Ya, siapa bilang anakku mau maju? Mau harus 2 tahun. Bohong. Ya. Gitu-gitu loh. Ini bukan fitnah, bukan asumsi, bukan insinuasi, bukan apa, sederhana gitu loh. Gak bohong. Nah inilah nanti sekarang terkristalisasi lah ini semua, berakumulasi lah semua ini dalam keputusan MK. Menjawab tantangan bangsa ini. Nah kebetulan terus terang aja ada 2, termasuk dekat juga aku sama hakim MK ini. Ya, tapi aku terus terang gak mau kontak mereka, gak mau berhubungan. Ya. Aku tahu, tapi yang 2 ini aku tahu punya karakter. Betul-betul tough. Integritas. Kayak model Jim Lee, sedikit kayak model Mahfud gitu loh. Berintegritas ya Bang. Ya agak apa juga aku melihat. Dan waktu jalannya persidangan bangga juga gitu loh. Cuman 2 Bang, enggak 8-8-nya. Bukan, keyakinan gitu, Bang. bukan yang aku kenal baik. Oh. Enggak yang aku kenal. Harapannya sih 8-8-nya Bang. Iya, 8 Berintegritas. itu kenal presiden. Kenalin. Tapi yang secara pribadi karena histori, karena pergaulan itu 2 itu bisa dikatakan teman lah. Iya. Bisa telepon, bisa ini. Itu pun aku menahan diri. Demi menjaga integritas. Iyalah, menahan diri lah. Nah terkait tantangan bangsa itu di keputusan final MK ini, optimisme Abang seperti apa Bang? Tanggal 22 nanti. Kalau aku lihat ya, bukan soal optimisme, ini soal pilihan yang berkecamuk di nurani semua orang, termasuk mereka yang 8. Para hakim ini. Iya, terus terang aja. Mengkristal di mereka ber-8. Itu yang saya bilang tadi, udah ada referensi contoh. Iya. Ada yang bajingan, yang kemudian menjadi koruptor besar, dihukum seumur hidup, namanya Akil Mukhtar, ya kan? Ada yang kemudian di kursi ketua itu juga, yang namanya Mahfud, ya kan? Di kursi ketua itu juga ada Jimli Asadiki, gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi, nah ini sekarang kayak apa nih dengan Soehartoyo ini? Hmm. Ada yang juga ketua melanggar etik Bang ya? Iya. Berat, ya. Anwar Usman. Iya. Itu sebenarnya kasat mata orang yang ngerti pengadilan, itu sebenarnya karena ada hubungan darah dengan yang berperkara, itu sebenarnya sudah berhenti dari awal. Iya. Jadi kalau dihukum Jimli Asadiki etik berat ya wajar. Wajar. Udah rumus pakem itu. Iya kan? Apalagi ini ponakannya. Iya. Itu kan. Selesai udah nggak ada cerita lanjut. Udah pantang itu di dalam dunia apa peradilan gitu. Jadi yang banyak belum orang tahu itu ini Bang, kan banyak banget di YouTube Keadilan TV itu soal orang pada komen ngapain sih Opung ngomongin Pak Jokowi terus, ngapain Opung ngomongin Pak Jokowi terus Bang. Jadi ya memang akhirnya kita tahu perasaan Opung itu adalah orang yang memang bertemu langsung, diperintah langsung gitu ya. Jadi kita nggak bisa merasakan Bang. Ya kita ngapain sih Opung ngomongin, karena kita nggak merasakan, kita nggak diperintah untuk menangin Mas Ganjar atau misalnya sebagainya. Jadi perasaan kita akhirnya berbeda gitu. Antara perasaan Bang Panda yang memang diperintah sama Pak Jokowi terus jadi berbelok gitu. Gini ya, terus terang aja ketulusan daripada orang yang pernah berteman bersahabat. Iya. Gitu loh. Dedikasi, kita kasih pikiran, waktu dan sebagainya untuk dia sukses. Namanya Jokowi. Ya kan? Siapa ini Surya Paloh? Siapa ini Abu Rizal Bakri? Siapalah ini Akbar Tanjung? Siapalah ini Luhut? Siapalah ini Megawati? Siapa? Itu semua saya kasih background ke dia. Ya. Kasih background karena miskinnya dia dalam pergaulan dari Solo ke Jakarta. Ya. Sampai ke situ aku pikirin. Sampai ke situ. Gitu loh. Dan dia bisa rasakan itu. Iya. Dan bisa kalau saya bilang begini, semua itu jadi sia-sia Bang. Hah? Semua itu jadi sia-sia. Waduh, gak tahu aku. Gak tahu. Kamu setuju dengan pendapat saya? Terlalu gede rumongso saya. Ada. Karena Aku keterusan tadi. begini gini. Aku tadi kan aku diganggu dia. Kenapa Jokowi? Ini satu
perjalanan sejarah daripada bukti ada 2 orang pernah berteman. Yang kebetulan satu jadi presiden. Saya sebagai wartawan senior yang punya background banyak perpustakaan, banyak perbendaharaan, aku sumbangkan ke dia. Dan aku orang yang juga bicara apa adanya. Berterus terang kepada dia tanpa suka, dan juga aku tidak ada interest. Ya kan? Supaya jadi komisaris dari BUMN saya atau dapat proyek di Kalimantan, tambang atau apa, enggak ada. Tulus. Gitu loh. Kita tunjukkan ke dia. Gitu loh. Nah, kita dengan demikian, dengan suksesnya dia, kita berharap bangsa ini makin lebih bagus dan sebagainya. Nah, cuma yang mengagumkan tanda kutip dan juga mengagetkan dan kemudian juga membuat aku terpukau, walaupun dia kata-kata dia ngomong hijau kanan hijau, belum pernah terbayang sama aku inflasi bohong ini. Gitu loh. Jadi dulu aku masih ingat waktu anak-anak dulu di Medan mandi sungai. Mandi sungai bapak marah sekali karena ada kepala air yang bisa menghanyutkan kalau turun dari gunung. Iya. Di sana. Mandi sungai, apa? Ada 3 kami kakak beradik. Buka baju. Periksa punggung, ada pasir. Habis. Udah itu gak berani lagi. Kalaupun habis mandi sungai, saling gosong di belakangnya. Saling gosong. Bayangin tuh kita bohongin. Iya. Papa. Iya, iya. Karena mandi sungai, Bang. Iya. Lo enggak, artinya maksud saya. Dihukum. Udah ketahuan. Soal bohong itu siapapun manusia Indonesia, ibunya mau punya sekolah apa tidak, punya pendidikan atau tidak, semua sensitif, universal ini. Bohong ini hal yang dihindari, dicela dan tidak diapakan dalam mendidik anak. Iya. Ya, jangan bohong ya. Nanti papa tahu. Jangan bohong ya, nanti mama tahu. Ya semua sepakat akan itu. Iya, Ya. iya. Iya. Itu etika. Nah, kenapa friendku ini, yang pernah jadi friendku, temanku ini, kok gampang bohong? Ya. Itu aja sama aku. Moga-moga Jokowi dengerin omongan kita ini. Dan dari semua teman-teman Bang Panda yang dekat sama Abang di dunia politik, selama Abang berkecimpung di politik, yang punya karakter seperti Pak Jokowi, berbohong besar, pernah nggak Bang? Siapa gitu? Ada ya, tapi tidak sesering begini. Akbar Tanjung, dia bilang dulu mau milih Mega, maka kasih suara PDI 100 untuk milih dia di DPR, jadi ketua Golkar. Nah, itu kita dibohongi. Itu dibohongi itu, gitu loh. Maka ada pepatah orang tua, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang nggak percaya. Udah itu jangan nggak percaya lagi. Ingat nggak tuh waktu SD kita, ya kan? Sekali lancung ke ujian seumur hidup nggak percaya. Sekali kita berbohong, ya kan? Ya. Orang nggak akan percaya sama kita. Iya, iya. Dan kenapa saya nanya ini Bang Arif ke Bang Panda, karena sesenior Bang Panda aja belum bisa menduga Iya. Oh Pak iya. Jokowi ini. Makanya saya tanya, ada nggak referensi pernah pertemanan Abang Tanjung, artinya kan harusnya udah ada pengalaman Bang. Oh ini kesini nih, oh ini begini nanti nih. Tapi kalau yang sekarang spektakuler, Bang ya. Sampai Abang bilang Iya. formulanya belum ketemu saya. Lot 1/3 Megawati itu waktu kita duduk di kebagusan rumahnya di teras luar, cerahlah udara, bintang banyak, lagi hening. Mega tuh tanya, Pan, siapa lagi yang bohongi kita ya? Siapa yang berkhianat ya? Gitu. Siapa yang ini ya? Itu dalam kesepian, dalam Heningan. itu, iya. Itu ingat betul aku itu omongan itu. Apa Abang jawab waktu itu, Bang? Apa? Sama-sama mencari Bang, mencari nama. Iya. Oh, aku bilang, mana tahu kita, aku bilang. Siapa lagi? Mana tahu kita, aku bilang. Oh Abang jawab mana tahu. Iya. Tapi pertanyaan dia itu karena dia juga udah inflasi. Inflasi udah banyak, dibohongin. udah dibohongin. Menjadi korban yang dibohongin. Iya, dibohongin gitu loh. Iya.
Mungkin kalau hari ini Bu Mega tanya begitu, abang dengan lantang bisa menjawab ya bang ya. Oh iya. Bukan mana tahu, kalau dulu kan mana tahu kan. Sekarang Iya. tahu banget. Enggak bang, aku pengen ini bang. Abang belum pernah mengungkap kenapa akhirnya abang kan dekat dengan Mbak Mega bang, atau Bu Mega ya. Abang dekat dengan Mbak Puan. Abang dekat dengan kawan-kawan PDI bang. Waktu itu Pak Jokowi minta abang untuk gimana cara Mas Ganjar ini dicalonkan dari PDI bang. Iya. Yang waktu itu abang punya dua pilihan bang, mau nyalonin Puan, menolak Pak Jokowi, ya kan? Kenapa abang pilih Mas Ganjar bang? Kenapa nggak ngobrol ke Mbak Mega atau misalkan udah Nah, Puan aja? kalau itu terus terang Mega sendiri udah ngomong ke saya pernah bahwa dia punya perasaan feeling masih sukar menerima perempuan. Oh bangsa kita masih suka. Nah, jadi presiden. Pertimbangan Iya, itu. Bang. iya, itu aja yang langsung ngerem aku. Artinya itu empat mata face to face. Panda belum bisa diterima pan. Indonesia menerima perempuan gitu loh. Itu aja yang itu dalam kaitan itu tadi. Jadi abang langsung okein aja waktu itu Mas Iya. Ganjar ya. Nah kemudian Ganjar juga ada histori dalam arti kata aku udah tahu betul mereka Ganjar ini kayak apa, Ya. sama-sama di fraksi, bagaimana boleh dikatakan dia bersama Pak Cul dua anak muda dari Jawa Tengah yang waktu itu saya tarik ke fraksi, Oh, gitu loh. Pada waktu itu jadi staf di fraksi lah, ya. jadi, kemudian wakil sekretaris di fraksi segala macam. Jadi aku udah tahu betul dua apa ini. Ada track record juga. Iya. track Dua record. Korea ini udah tahu. tahu. Iya iya. Kelakuannya apanya dan kemudian reputasinya waktu ketua membuat undang-undang apa reputasi prestasinya kelihatan waktu di DPR. Mas Ganjar bang. Ya Ganjar sama Pacul. Iya iya. Ketua pansus juga. Aku sering ngobrol sama Bang Jerry bang. Misalkan contoh ada pencalonan A lah katakan ya, karena kita sahabatan bang. Maka yang kita diskusikan adalah Bang Jerry kira-kira nyalonin siapa ya, kira-kira begitu bang ya. Nah dalam konteks abang dengan Pak Jokowi, Mas Ganjar nama yang muncul itu dari hasil diskusi atau Pak Jokowi yang langsung menemukan nama Mas Ganjar itu? Rekomendasi ke abang. Gitu. Kalau saya Jokowi. Nggak ada nama lain selain Ganjar waktu itu. Enggak ada. Dan kebetulan pucuk dicinta ulang tiba kok cocok dengan aku gitu loh. Oh, Kok Jokowi nyebut Ganjar. ya. Nah logikanya berarti bang Arif kalau seperti itu kejadiannya sama-sama satu visi, satu nama yang keluar harusnya solid bang di Iya. perjalanan berikutnya. Loh, iya, Logikanya kan iya. lebih sederhana. Iya, betul. Strategi-strategi Itu saya bilang apa yang membuat alasannya sakit hati sama Mega? Nggak dia kemana? Ya. Kecewa apa gitu loh? Apa karena Puan mereka rengek kemudian jadi nggak apa gitu loh? Itu betul-betul. Kan seharusnya malah fokus bagaimana akhirnya Mas Ganjar menang kan, nggak ada Iya. kaitan. Iya kan? Solid. Iya betul. Toh goals kok, artinya kemauan Pak Jokowi pengennya Mas Ganjar dan goals gitu artinya bang. Iya betul. Tinggal fokus menangkan aja udah kan. Iya. Sama-sama satu nama yang mencuat tanpa ada intervensi antara Iya. abang begitupun dengan Iya. Pak Jokowi. Iya. Harusnya sudah semakin solid ke depan. Itu makanya itu nggak apa kalkulasi apa saya ya mau dibilang dunia preman apa dunia tipu menipu atau dunia apa ya udah di luar buku semua nih. Udah di luar buku nih. Nggak ada referensi, ini referensi baru ini ya kan. Iya betul. Dan menariknya Bang Panda pun sampai sekarang belum tahu alasannya apa. Itu Iya. menarik. Katakanlah apa ya gimana yang pernah bersama-sama membicarakan mendiskusikan ya kasih tahu lah berubah kita. Aku sakit hati nggak mau lagi Ganjar. Apa? Kok enggak gitu loh? Iya. Atau kasih kode lah gitu bang ya. Iya. Abang kan paham kode-kode juga kan bang. Iya kan? Iya dari body language-nya, dari mukanya menunjukkan ketidaksukaan. Iya betul. Iya. Kita kasih Ini kode. ngasih kodenya kan setelah dilantik, mau kodenya kan itu. Iya. Iya. Kan? Kode positif banget kala itu Iya. tanggapannya. Iya kalimatnya loh, bukan Dipilih lagi, lantik. Confirm itu berarti kan.
Iya, kalau dukungannya. kalau bicara kode-kode mungkin masyarakat awam juga akan menilai bahwa Pak Jokowi ada di pihak Ganjar, Bang. Ya, abis Iya. dikukuhkan sama Bu Mega waktu itu kan, Hmm. Pak Jokowi satu pesawat, Bang. Iya. Lebaran bareng ya kan, ini berdua kan, tiba-tiba belok tanpa ngasih tahu. Tapi ya terus terang bukan saya mau dramatisasi. Mega itu sudah kapalan dikhianati. Oh, menarik ini, Bang. Sudah kapan? Ya, udah kapalan, udah sangat biasa. Ini kan terus terang yang dilakukan Jokowi ini kan pengkhianatan. Hmm. Dia berkhianat kepada satu kebaikan, satu ketulusan, satu bimbingan ke dia, menjadikan dia jadi gubernur, ya, wali kota, gubernur, presiden. Ya. 2 kali. Bayangkan top. Kategori pengkhianatan ya, Bang. Dan, hah? Top kategori Iya. pengkhianatan ya menurut Bang. Dan kemudian nggak ada itu proyek batu baranya siapa Mega, nggak ada itu tambang-tambang dia. Pom bensin nggak bertambah ya, Bang ya? Iya, nggak ada itunya, Ya. nggak materialistis inilah gitu loh. Ya. Itu buat aku terus terang tragis dan menyedihkan, gitu loh. Kenapa orang sepolos selugu Mega itu diperlakukan begitu? Gitu loh. Itu betul-betul di luar apa saya, nalar. Gitu loh. Apapun. Dan kemudian apa? Jangan drama-drama. Udah apa teater apa dibilang pidato drama. Iya, drama Iya, Korea. drama Drama Korea selama. Nggak, yang bikin drama dia, yang sutradaranya dia, yang apanya dia, Pemainnya juga. dia. Itu aja yang saya apakan. Dan juga saya khawatir karena dirasuk oleh dendam kekuasaan itu ada akhirnya loh. Soeharto yang sangat strong, begitu ada akhirnya loh. Ya. Wah, jangan si kawan ini pikir nggak ada akhirnya. Oh, salah dia. Tinggal sekarang berakhir ini dicintai rakyat nggak, terhormat nggak, apa enggak. Saya masih ingat itu ada seorang dulu jaksa agung yang legendaris, Ali Said. Dia 8 tahun jaksa agung, 5 tahun menteri kehakiman, 5 tahun dia ketua Mahkamah Agung, habis itu ketua Komnas. Aku masih ingat omongan dia. Pan, permintaanku cuma satu, Panda, kata dia. Jangan ada yang kemudian mengkencingi kuburanku. Oh, ini kuburan siapa? Ali Said, woi. Wah, kok kasar sekali, kok dramatis sekali. Enggak, itu aja cita-cita aku, Ban. Jangan ada. Artinya dia menjaga etika, menjaga integritas, menjaga dia punya ini. Ya. Dedication of life. Iya. Dedikasi hidup. Wah, ingat betul itu. Dan sedikit izin Bang Ari, Bang Panda juga. Ini opini nih, opini aja bisa setuju Bang Ari, penonton juga bisa nih. Kesimpulan, saya jadi teringat yang podcast kita sama Abang sebelumnya yang menangis cerita soal Bu Mega itu. Saya jadi teringat itu. Bicara tentang ketulusan, kalau saya sih konfirmasi ya, Abang pun terkaget-kaget sampai Abang menangis kali itu di podcast itu. Jadi saya percaya, ini saya Bang pribadi itu. Soal kekecewaan Abang sampai menangis. Itunya Jokowi. Tadi Abang bilang pengkhianatan khususnya kepada Bu Mega. Kasihan Meganya. Iya. Aku itu aja. Kasihan Mega yang kenapa lah nasib kawan ini dikhianati. Ngeri loh dikhianatin itu. Tajam itu sayatannya. Dan kejam. Pasti Iya. membekas itu. Oh, iya, aduh kok sampai tega lah. Apalah nasib Mega ini. Kok mesti diperlakukan begitu? Kok mesti dibalaskan perbuatannya dengan begitu?
Itu apa ya, nggak kebayang saya. Jadi wajar kalau lebaran hari ini belum ketemu ya bang ya? Ya soalnya kan ini kan mulai citra dramatisasi. Dia kalau ada nyali ya datang. Kalau merasa ada moral courage dan kemudian merasa ada kesilapan dan aku mau minta maaf kan dia datang. Masalah diterima atau tidak urusan lain. Urusan lain. Ya sama dengan waktu dia Rakernas yang terakhir itu. Menghindar dia ke Filipina kemana. Iya. Iya kan? Ya datang. Iya waktu HUT. Iya. Ya kalau sampai sekarang sekjen mengatakan nih, kalau nuwun dulu sama ketua ranting, anak ranting gitu lagi. Ini kan anak ranting kan apa struktur yang paling apa itu? Tingkat RT, bawah. RT, RTW. Iya. Nah, di atas itu ranting, terus anak cabang. Jadi kalau mau ketemu Bu Mega suruh sowan dulu ke anak ranting bang ya? Iya. Iya, Pak Hasto itu sempat viral juga itu kalimat-kalimat itu. Ya artinya omongan Hasto itu betul-betul melampiaskan kekecewaan gitu loh. Seluruh PDI. Iya. Bilang gitu kan bang? Iya. Loh, aku tadi contoh tidak ada tokoh partai politik keluar dari partainya punya niat menghancurkan itu partai dan diucapkan. Kalau ngomongan Andi Wijayanto itu nggak tahu nyungsep sampai PDI Perjuangan nyungsep sampai itu pidatonya arah yang gagah perkasa kita kalahkan di basis PDIP Majalengka. Nggak ada tokoh-tokoh politik kayak begitu. Keluar dari Golkar ya keluar dari P3 keluar dari apa keluar. Main kasar ya bang? Nggak ada itu. Nggak kadang-kadang bilang apa rupanya dosanya Mega ini, apalah apa yang dia perbuat gitu loh. Kok sampai begitu? Itu yang kembali lagi kata kau tadi, yang soal karma, yang soal azab, yang soal ini gitu. Hati-hati loh, jangan main-main loh. Itu ada itu yang misteri, kesialan. Mana bisa kita duga sial? Mana bisa kita ada apa tuh pernah mengalami banyak ada cerita kesialan yang beruntun. Ada. Believe it or not, percaya apa tidak? Iya. Ada. Janganlah menghukumi, janganlah mengapakan. Enggak, fakta. Itulah yang keprihatinan kita. Kenapa lah yang pernah aku dekat sama dia ini kok suka bohong? Kenapa dia jadi pembohong? Kenapa ini? Itu menusuk gitu loh. Udah. Akal sehat itu di mana? Apa yang membuat Nurani juga. kekhawatiran apa? Ada rival, ada mau mengusir dari Bogor, Istana Bogor, ada gerakan-gerakan mau kudeta, atau ada apa? Nggak ada. Iya, tapi kayaknya kalau misalnya ada gerakan kudeta dalam konteks ini PDI, ya kayak diberitakan juga nggak ada bang ya. Artinya berjalan mulus-mulus aja gitu bang. Mulus aja nggak ada. Nggak ada. Atau misalkan dari PDI mengkritik kayak nggak juga bang. Di DPR selalu mensupport pemerintah kayaknya. Loh iya. Jadi gini ya, ada juga satu kebanggaan kita, kesenangan kita sebagai bangsa. Apa yang terjadi di elit itu tidak menular ke bawah. Yang negatif ya. Iya. Itu ada kedewasaan bangsa ini hebat juga gitu loh. Iya dong. Iya. Kita bangga loh bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini. Bandingkan dengan negara lain, udah dengar cerita bagaimana Afghanistan, Iya. bagaimana negara-negara di Timur Tengah, Iya. bagaimana ini. Tapi hati-hati juga, jangan pikir Indonesia yang begini salah-salah bisa berantakan juga. Iya. Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng, harus dijaga, Iya. gitu loh. Iya, jadi tadi kan abang bercerita banyak soal Pak Jokowi. Ini terakhir nih bang. Iya Bang Arif. Agak terbesit dalam hatiku bang. Emang sedekat apa sih bang sama Pak Jokowi? Atau ini hanya klaim abang aja bahwa abang ini dekat Pak Jokowi padahal Pak Jokowi bodo amat gitu?
Ya, saya juga nggak bisa mengambil kesimpulan yang prematur. Ya. Fakta aja saya cerita bahwa ketiga anaknya, putra putrinya menikah, aku diundang di Solo, ya, demikian juga pertama Gibran, terus siapa Kahiyang, sama Kaisang. Kaisang, Iya. ya kan, saya diundang. Demikian juga waktu anak saya kawin, ya, Jokowi dan istrinya juga datang, Oh datang bang. ya kan, pada resepsi perkawinan itu. Dan lebih jauh lagi, ya, waktu istri saya meninggal, ya, Jokowi waktu di Sumatera Utara mendatangi kediaman bapak saya, tempat makam istri saya, ziarah di makam istri saya. Jadi saya mau bilang bagaimana dalam soal hubungan apa itu namanya kalau begitu. Iya kalau Lebih dari sahabat Bang, itu kalau malah sampai. ya ada presiden datang ke pemakaman orang yang barangkali abang nggak punya jabatan apa-apa bang kan? Nggak ada Iya kan? apa-apa. Kalau misalkan abang menteri mungkin oke lah gitu, Pak Jokowi datang kan, presiden kan? Ini mah kayak keluarga berarti bang. Iya. Ya bisa, ya. Iya, jadi dari tadi abang ngomong soal abang sahabat Pak Jokowi ya, Kami lebih dari itu menyimpulkan Bang. iya hoax itu bang. Abang keluarga Pak Jokowi. Iya, karena bisa jadi ya. Pak Presiden ziarah, pernikahan juga Abang diundang, begitu juga dengan kebalikannya putra-putri Abang datang, Pak Jokowi juga diundang datang. Ya. Itu udah Pernah nginep nggak bang di rumah abang bang, Pak Jokowi bang? Jadi pernah dia waktu gubernur kampanye mau jadi presiden, pagi-pagi jam 4 pagi dia telepon saya dari perjalanan dari Aceh mau masuk Medan. Waktu menjadi gubernur. Masih gubernur. Ya. Itu pagi-pagi terus aku kaget terima teleponnya, dia bilang, Mas Panda, ya, Jokowi, lagi di mana Mas? Ini saya mau ke Medan, gitu. Bisa mampir. Terus bisa mampir. Oh silakan. Terus udah makan? Ya sekalian katakan. Kata Pak Jokowi. Iya sekalian. mendadak tuh Bang, mendadak di telepon. Iya sekalian katanya. Iya. Pokoknya gua siapin sarapan pagi lah. Gua bilang gitu kan. Udah. Mampirlah mereka. Itu ada 3 mobil. Ya, 3 mobil ada 10-11 orang itu pagi itu nyampe jam 6:30 lah di rumah pagi. Udah langsung sarapan. Itu di kepolosan dia. Ya, aku juga mau makan gitu loh. Iya. Kayak sekedar mampir. Iya. Sekalian mau ya baca kan. Komplit berarti Bang Arif lebih dari sahabat Bang. Itulah kedekatanku sama dia gitu loh. Itu udah harusnya Pak Jokowi menganggap Abang adalah keluarga. Dan kemudian itu juga yang sering kalau lagi ngobrol di istana, itu yang saya sampaikan tadi, si Pramono ngomong, Bang dibatasi dong ngomongannya Bang. Kata, kenapa? Masa sidang kabinet tertunda gara-gara Bang, kata gitu loh. Bukan sekali 2 kali gitu loh. Iya. Makanya. Ini bukan lagi seorang sahabat bang. Iya. Ya tapi ya memang keluarga lah, keluarga besar ya kan. Iya. Abang datang ke pernikahan anaknya, Pak Jokowi datang ke pernikahan abang. Artinya bukan karena abang pembantunya sebagai menteri ya kan, Iya, atau iya. pejabat BUMN gitu bang. Iya betul. Ya kalau itu kan ya hal biasa kan. Opung Luhut punya anak nikah, Pak Jokowi datang karena presiden ya wajar lah gitu kan. Iya. Iya, ini Bang Panda kan nggak ngejabat apa-apa kan. Betul. Iya betul. Iya. Ada. Itu yang barangkali orang lain nggak punya gitu. Ya. Mahal gitu. Ya. Dan karena itulah akhirnya Bang Panda pun masih bingung galau kok bisa, karena ya cerita tadi ternyata udah lebih dari sahabat Bang, keluarga. Iya. Bang terakhir Bang, untuk MK gimana Bang? MK ini ya terus terang aja ya, semua tertuju mata seluruh rakyat Indonesia siapapun dia. Aku harapanku dengan pengalaman yang terjadi dengan caranya Jokowi, harapanku apapun keputusan MK ini dikomentari Jokowi jangan dengan kebohongan.
Itu aja harapan saya. Jangan. Kenapa aku bilang jangan karena kebohongan? Karena dia sudah sangat biasa. Terkesan dia sangat biasa berbohong. Itu bahaya itu. Itu bisa kayak apa itu penyakit itu. Iya. Dan nggak ada lagi yang menegur dia. Advisor tadi, Bang. Iya, itulah. Karena itu kamu tadi dikatakan sebagai keluarga, sahabat atau apa, keputusan MK ini dia tanggapilah jangan dengan kebohongan. Saya jadi terbayang waktu Pak Jokowi di periode pertama itu Bang Jer, kalau nggak salah Mbak Puan itu sampai nangis Bang pidato kemenangan waktu itu kan. Iya. Apa namanya setelah PSBY ya, baru PDI menang gitu setelah oposisi. Bu Mega membela Pak Jokowi sampai menangis ya kan, waktu dikata-katain sebagainya. Iya. Artinya ya itu kan seharusnya menjadi bayang-bayang Pak Jokowi bahwa begitu tulus kawan-kawan ya kan untuk mendukung, mensupport gitu. Artinya ketika pengen berbuat sesuatu saya mikir itu gitu loh Bang. Iya. Kalau saya gitu. Iya. Yang nanti akan lebih telanjang lagi setelah tanggal 22 ini. Kita akan lihat apa yang real diputuskan dan apa reaksi terhadap itu. Dan apa pengaruh daripada putusan itu. Gitu loh. Itu betul-betul batu penjuru. Apapun keputusannya. Iya. Sampai tanggal 22. Oke. Iya. Kita nggak bisa menyimpulkan nih. Setelah tanggal 22. Ya Siap. Allah. Oke, Bang Ini Arif. luar biasa banget Iya. ini. Jadi memang ini akhirnya mencurahkan semua setelah 2 bulan Iya. nggak ketemu. Aduh. Dari penonton semua kalian TV yang menonton nanti di pos ini bersyukurlah banyak informasi sejarah pendidikan politik yang luar biasa dari senior Bang Pandan Ababan. Makasih Bang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya. Jangan lupa nanti kita mau ajak Bang Luhut, tadi masih ada janji. Kalau bisa Pak Jokowi datang ke sini juga boleh juga. Oke, Bang Arif. Oke, jangan lupa like, komen, dan share di Keadilan TV. Nantikan video selanjutnya. Iya, salam persatuan Indonesia. Merdeka.